Hai, perkenalkan nama saya Gede Enrico Mariano, saya di kelas I. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. Maka dari itu, saya akan jawab satu persatu. Nah, soal yang pertama yaitu, sebutkan dan jelaskan tujuan dari didirikannya suatu bisnis dan juga berikan contohnya. Nah, tujuan utama dari suatu bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Nah, laba ini dapat diperoleh dengan cara mereka menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti contohnya bisnis kue yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pangan. Dan ada juga bisnis barbershop yang dimana mereka melayani jasa yaitu untuk memotong rambut. Nah, tujuan selanjutnya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan. Yang dimana apabila bisnis sudah berdiri, otomatis mereka akan membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Yang dimana masyarakat mendapatkan kesempatan atau berkesempatan untuk bergabung di dalam suatu bisnis tersebut. Seperti contohnya ada suatu atau seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur dan tiba-tiba ada suatu perusahaan atau bisnis yang muncul, otomatis mereka berkesempatan untuk bekerja dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan disertai dengan contoh nyata dari bentuk-bentuk badan usaha yang Anda ketahui. Nah, bentuk badan usaha yang saya ketahui yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang dimana perusahaan ini dikelola oleh satu orang atau tunggal, yang dimana tidak ada batasan untuk mendirikan suatu perusahaan ini. Seperti contohnya ada bengkel, laundry, rental PS, warteg, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada PT, yang dimana PT merupakan suatu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Nah, seseorang ini dikatakan sebagai pemilik PT apabila mereka memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Nah, adapun contoh-contoh dari PT ini yang saya tahu ada PT Jarum, PT Gudang Garam, dan juga PT Pertamina. Nah, yang ketiga ada CV. Nah, CV ini merupakan suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang dimana didasari oleh rasa saling percaya, yang dimana seseorang ini mempercayakan uang atau barangnya kepada seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan suatu perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama, dan tentunya dengan adanya tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Nah, adapun contoh-contoh dari CV yang saya ketahui ada CV Taruna Jaya Mandiri, CV Global Energy System, dan yang terakhir ada CV Purnama Jaya Persada. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perilaku etis dalam suatu aktivitas bisnis dan berikan contoh konkret untuk penjelasan Anda. Nah, maksud dari perilaku etis pada saat berbisnis ini yang artinya di mana di dalamnya mencakup aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan tentunya juga masyarakat. Nah, sikap etis ini sangat penting untuk para bisnis atau orang yang melakukan bisnis karena ini merupakan jadi salah satu aturan besar dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, karena etika kita itu mencerminkan bagaimana bisnis kita itu berlangsung. Nah, seperti contohnya ada sifat etika seperti mengikuti rapat dengan tepat waktu, menyebutkan nama klien dengan baik, memberi ucapan terima kasih atau maaf jika ada hal-hal yang diperlukan, dan hal-hal kecil inilah yang merupakan penerapan dari perilaku etis dari berbisnis itu sendiri. Nah, pertanyaannya keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang B2B atau business to business dan B2C atau business to customer, dan jelaskan disertai dengan contoh yang konkret. Nah, yang saya ketahui tentang B2B atau business to business merupakan jenis bisnis yang melakukan transaksi penjualan dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya, bukan kepada konsumen secara langsung atau direct. Seperti contohnya ada perusahaan kain yang melakukan kerjasama kepada perusahaan konveksi, yang dimana konsep inilah yang disebut dengan B2B atau business to business. Nah, yang selanjutnya ada B2C atau business to customer. Hal ini jelas beda dengan B2B yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana B2C ini lebih mengedepankan kepada skema bisnis yang melakukan penjualan barang atau jasa kepada perorangan atau grup secara langsung. Dalam konsep sistem B2C, sebuah bisnis akan berhubungan langsung dengan konsumennya, seperti contohnya ada toko kelontong, laundry, catering, dan juga masih banyak lagi. Baik, selanjutnya soal yang terakhir, nomor 5. Beberapa waktu belakangan ini, terdapat beberapa kasus pelanggaran etika dalam menjalankan aktivitas bisnis yang didasari kepada persaingan antara perusahaan yang ada. Sebutkan satu yang Anda ketahui dan berikan pendapat Anda tentang hal tersebut. Nah, kasus-kasus tentang pelanggaran etika bisnis yang saya ketahui yaitu tentang kasus Aqua dan Liminerali, yang dimana dari pihak Aqua yang melarang toko-toko untuk menjual produk pesaingnya yaitu Liminerali.
pendapat saya yaitu sebaiknya dari pihak Aqua seharusnya tidak melakukan hal tersebut karena itu termasuk dengan persaingan yang tidak baik atau tidak sehat. Seharusnya Aqua lebih bisa meningkatkan kualitas dan juga untuk menggemparkan lagi promosinya agar dapat bersaing dengan baik dan sehat. Nah, apabila sudah tersandung kasus seperti ini, ya jelas nama mereka akan dirugikan karena mereka jelas-jelas sudah melakukan persaingan yang tidak baik, itu menurut saya. Baik, sekian jawaban yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih.